salah satu daya pikat negeri multi etnis dan ras Belanda. Setiap tahun lebih dari 10 juta wisatawan mancanegara bertandang ke negara dengan 17 juta penduduk ini. Selain turis, Belanda juga memikat imigran dari banyak penjuru dunia. Gelombang pertama imigran masuk pada abad ke-17. Sejak itu, negeri ini terus dibanjiri kaum pendatang. Latar belakang imigran di Belanda bervariasi, dari para pencari suaka politik dan pekerjaan hingga pernikahan antar warga negara. Arus deras imigran mengubah demografi penduduk Belanda. Dulunya, hampir seluruh penduduk Belanda beragama Kristen. Namun kini, 5% atau hampir 1 juta penduduk Belanda beragama Islam. Mereka kebanyakan warga keturunan imigran asal Maroko, Turki, dan tentunya Indonesia sebagai negara mantan koloni Belanda. Saat ini hampir 3% penduduk Belanda berdarah Indonesia. Lin, it's okay. If there is no light, then you can. Yeah, just the way she uses color and how she uses the technique, that's really interesting. She let me free in doing what I do. Calm, and she knows what she wants. She has also a different approach, really nice and relaxed, really sort of easygoing. She lets things happen. From her picture, you can see that Muslims are very fashionable and very different. Itulah pendapat kolega Ine Rahma Haryanto. Ine saat ini menjadi satu-satunya fotografer muslimah di negara beribu kota Amsterdam itu. Ine mempelajari ilmu fotografi secara otodidak sejak masih SMA. Bertahun-tahun lamanya, fotografi hanyalah sekedar hobinya. 5 tahun lalu ia ditawari sebuah proyek pemotretan busana di Belgia. Sejak itulah ia percaya diri memasuki bisnis fotografi profesional. Sebagai fotografer muslimah, aturan Ine cukup ketat. Ia tak bersedia memotret produk fashion yang menampilkan aurat. Hanya busana yang sopan dan tidak vulgar yang akan diabadikan oleh ibu 2 anak ini. Ganjarannya, ia seringkali harus merelakan proyek foto bernilai besar lepas dari genggaman. Benturan nilai yang kerap terjadi dengan para klien terkait aturan foto ini mendorong Ine membuka perusahaan agen foto sendiri. Ia menyiapkan konsep, lokasi syuting, dan model sendiri sehingga bisa memastikan hasil foto sesuai dengan yang diinginkannya. Hasil fotonya kemudian akan muncul dalam berbagai media seperti billboard, flyer, brosur, company profile, dan lain-lain. Saking seringnya memotret produk fashion, Ine pun menyadari ketertarikannya dalam dunia mode. Otak kreatifnya pun menemukan ide untuk menggabungkan 2 dunia yang dicintainya, fotografi dan fashion. Hasilnya, sebuah bisnis e-commerce kini masuk dalam daftar kesibukan Ine. Melalui sebuah website bertajuk Antemara, Ine menjual busana dan aksesori bagi mereka yang tinggal di Eropa Barat.
Bohemian look dan romantic rhapsody menjadi ciri khas produk-produk online milik Ine ini. Mbak Ine sangat selektif nih dengan model-model yang kalau misalnya auratnya terbuka, itu nggak mau diterima, gitu ya. Kalau di ini yang bisnis e-commerce baju ini juga gitu. Ya sama, terutama campaign-nya ya. Kalau bajunya memang baju standar lah yang tangan segini gitu, yang karena ini bukan untuk semua ya. Untuk karena yang Antemara ini bukan baju muslim, baju memang buat pasar, target marketnya memang pasar Eropa gitu, Eropa Barat terutama. Ini contohnya kan kayak gini nih, Wi. Ini bahannya dari sutra loh. Nih contohnya kayak gini, ini kan buat orang Eropa juga bisa pakai ini kan. Iya sih, jilbab. Makanya idenya kadang aku, karena stok aku juga banyak, aku mau bikin lagi yang buat jilbab itu, tapi dengan barang yang 50% juga bisa ditransfer ke sana gitu. Lulusan Magister Manajemen Universitas Indonesia ini paham betul, salah satu kekuatan bisnis e-commerce terletak pada foto yang menarik, bercerita, dan selalu update. Kalau e-commerce tuh kebalikannya tuh brick and mortar gallery kayak gitu. Kalau brick and mortar gallery kan orang bisa datang, bisa nyobain, bisa ini, bisa touch materialnya. Kalau ini kan enggak. Makanya semua konsep-konsep e-commerce yang ada nih yang pernah aku pelajari. Jadi sebelum aku bikin ini, aku bikin riset dulu tuh. Ine membuktikan jauh dari tanah air tak menyurutkan langkahnya untuk berkreasi dan berproduksi. Tentunya ini menjadi harapan setiap negara penerima imigran agar para pendatang tidak menjadi beban negara. Selain itu, kemampuan menyesuaikan dengan budaya sekitar juga menjadi kunci agar imigran dapat hidup harmonis dengan warga asli. Jadi ya yang ada ya kita manfaatkan. Seperti toko-toko di Belanda ini kan department store atau misalnya butik itu kan biasanya mereka menjual untuk scarf musim dingin banyak. Bergelut di dunia fashion fotografi tanpa disadari mengubah penampilan perempuan yang dulunya tomboy ini. Ine kini selalu tampil modis dengan hijab yang telah dikenakannya sejak 20 tahun lalu. Di negara di mana Islam bukan agama mayoritas, tentu tak mudah menemukan toko perlengkapan muslimah. Terkadang Ine harus berburu busana hingga ke Brussels, Belgia. Kota ini hanya berjarak 2 jam berkendara dari tempat tinggal Ine di Eindhoven, Belanda. Karena di sini sulit ya, karena nggak ada toko jilbab khusus, nggak ada toko baju muslim khusus gitu. Jadi ya yang ada ya kita manfaatkan. Seperti toko-toko di Belanda ini kan department store atau misalnya butik itu kan biasanya mereka menjual untuk scarf musim dingin banyak ya. Bahkan kalau spring aja juga kadang masih pakai scarf yang tipis-tipis, nah itu kita bisa pakai buat jilbab. Ini, ya ini scarf nih Mbak. Ini Aslinya scarf. Galeri Ino salah satu toko favorit Ine berbelanja pakaian di Brussels. Departemen store ini memang bukan toko. Galeri Ino salah satu toko favorit Ine berbelanja pakaian di Brussels. Departemen store ini memang bukan toko khusus busana muslim, namun menyimpan koleksi pakaian dengan model yang up to date dan bisa disulap menjadi pakaian muslimah. Tentu saja dibutuhkan kelihayan dalam memadu-madankan model dan warna agar busana indah dipandang. Untuk jilbab atau penutup kepala, Ine juga tak pernah pusing. Di negara 4 musim banyak dijual shawl beraneka model, warna, dan motif. Namun di tangan Ine, shawl-shawl ini dialihfungsikan menjadi jilbab yang bisa menambah cantik pemakainya. Sedikit tips dari Ine, pilihlah bahan shawl yang tidak licin dan kaku agar jilbab mudah dibentuk. Hindari pula motif yang terlalu ramai agar penampilan terlihat lebih anggun. Bisa yang tipis, udah gitu yang
dipakainya kena wajah juga pas gitu. Kalau aku lebih suka warna terang sih. Soalnya kalau warna gelap gimana ya, kelihatannya jadi lebih ini ya, kusam kan. Lebih kusam ya. Tergantung warna kulit ya. Kalau di aku biasanya warna gelap tuh kusam. Jadi kan kalau jilbab tuh kalau yang terlalu kaku dihindarin ya sebaiknya, karena agak susah nih, suka nggak pas gitu kan sama muka. Sama yang terlalu bahannya lecek gini kali ya. Kalau shell kan nggak apa-apa ya bahannya lecek, tapi kalau buat jilbab agak nggak bagus ya, nggak rapi ya, benar. Keterbatasan memang kerap melahirkan kreativitas, seperti halnya Ine dengan kreasi jilbab dan busana muslimahnya. Namun tak sekedar untuk membeli busana muslimah, perempuan jebolan Fakultas Hukum Universitas Erasmus Wisst Rotterdam ini ke Belgia. Ine saat ini tergabung dalam tim pemberi masukan undang-undang yang sering diterapkan European Commission. Ia pun sering berkunjung ke kantor pusat European Commission di Berlaymont, Brussel. Di tengah tensi Eropa yang lagi meningkat nih Mbak, terhadap muslim gitu ya, sikap-sikap apa yang Mbak Ine kembangkan dalam bekerja di European Union ini supaya mereka bisa melihat wajah Islam yang lebih baik lah? Yang pasti saya selalu menjaga sikap, ya. Kemudian melakukan pekerjaan sebaik mungkin, tepat waktu, dan yang paling penting disiplin, supaya image kita juga di mata mereka selalu baik ya, performance-nya selalu baik. Duduk di situ. Capek ya Mbak? Kan Profesor Mbak Ine dari waktu Mbak Ine kuliah di Erasmus itu orang Yahudi ya, keturunan Yahudi yang sudah menjadi warga negara Jerman. Nah, sementara Mbak Ine muslimah berjilbab pula gitu ya, dan sering mengerjakan proyek-proyek, ya beberapa kali mengerjakan proyek-proyek bersama. Kok bisa sih Mbak? Alhamdulillah ya bisa kenal baik dengan beliau. Beliau juga menjadi referee saya. Orangnya juga sangat moderat, tidak pernah membawa simbol-simbol agama, simbol-simbol kesukuan atau rasisme atau segala macam ya. Jadi hubungan kami ya akrab aja gitu. Hari berganti malam, kami pun telah kembali ke Belanda. Saya berkesempatan makan malam di restoran favorit keluarga Ine, salah satu restoran Turki terbaik di Eindhoven, Avrasya. Di Belanda, restoran Turki menjamur seiring masuknya imigran asal negara tersebut. Banyak di antara mereka yang membuka restoran sebagai mata pencaharian. Bagi umat Islam di Belanda, restoran Turki menjadi salah satu alternatif menu halal. Sup kacang, roti dan aneka daging panggang, serta acar sayur ala Turki menjadi santapan kami. Pekerjaan sang suami Eko Haryantola yang membawa Ine dan kedua anaknya hijrah ke Belanda 10 tahun lalu. Mengikuti suami, Ine pun melepaskan pekerjaannya sebagai dosen di Universitas Indonesia. Kedua anak mereka, Rafdi Hamzah dan Amira Fathia Husna, tumbuh besar di Belanda. Tak heran si bungsu Amira lebih fasih berbahasa Belanda ketimbang Indonesia. Meski rindu tanah air selalu melanda, keluarga Ine tak memungkiri banyak hal positif yang bisa dipetik dari negara yang mereka tinggali ini. Di antaranya sistem perlindungan terhadap anak yang terjamin, seperti pembatasan pembelian rokok, akses pornografi, serta aturan jam nonton bioskop. Karena harus ketika membeli rokok itu harus nunjukin ID. Semua ya, bahkan warung paling kecil. Bahkan bukan hanya rokok ya. Masuk ke bioskop untuk nonton film. Itu dia ketatnya. Ketika di situ sudah ada aturan ini untuk 12 tahun ke atas atau 16 tahun ke atas, kita nggak bisa. Untuk buat Amira sama siapa? Rafdi. Kan kalian suka ke Indonesia kan? Itu pasti ada yang namanya shock culture walaupun liburan. Merasa begitu ya waktu kalau ke Indonesia? Apa yang berbeda gitu? Main sama teman-temannya gitu pada ngerokok gitu. Padahal mereka masih lebih kecil daripada adik saya. Van de intentie, van de niat, ya, innama a'malu bin niat.
Beruntung perjalanan saya kali ini bersamaan dengan acara pesantren kilat yang diadakan oleh Perkumpulan Orang Indonesia. Kedua anak Ine, Rafdi dan Amira merupakan peserta kegiatan yang diadakan pada akhir pekan ini. Kegiatan yang diadakan oleh Stick Ting Indonesia Baru ini diikuti oleh sekitar 20 anak. Berakhlak yang baik menjadi salah satu materi yang diajarkan. Salah satu tujuannya agar anak-anak mampu membaur dengan masyarakat yang berbeda etnis dan agama di Belanda. Normen en waarden die geldig zijn in de hele wereld. Dat moeten wij zo houden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoals Om Supardi en Om Andi heeft al gezegd. Anak-anakku sekalian laksanakan selama 2 hari ini bisa membawa kesan yang baik, ya, bisa semangat terus belajar Islam, bisa terus mengeratkan tali persaudaraan dengan teman-teman yang lain. Kita semuanya membaca doa, kita ucapkan basmalah, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kasih pesannya apa tadi? Ya, tadi saya kasih pesan tetap bersemangat, karena dimanapun kita berada, ini adalah bumi Allah juga. Kita harus mempertahankan nilai-nilai yang kita yakini, dan itu tidak sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di sini. Misalnya apa, Pak? Nilai-nilai jujur, ya. Kemudian menghormati, saling menghormati. Di sini juga ada menghormati kepada orang tua walaupun sudah mencair begitu, ya. Dalam acara ini, sebagian orang tua merangkap sebagai panitia. Para bapak membantu mengorganisir acara, sementara kaum ibu sibuk menyiapkan konsumsi. Meski keju dan roti melimpah di negeri ini, sarapan yang disediakan tetaplah selera Nusantara. Bihun goreng dan semur ayam siap disantap bersama nasi. Van de intentie, van de niat, ya, innama a'malu binniyat. Kebanyakan peserta bersekolah di sekolah pemerintah dengan pengantar bahasa Belanda. Mereka lebih fasih berbicara dalam bahasa ini ketimbang bahasa ibu mereka, Indonesia. Sehingga tausiah pun dilakukan dalam bahasa Belanda. Sekolah pemerintah di negeri Kincir Angin tidak menyediakan pelajaran agama. Menemukan madrasah atau guru mengaji juga tak semudah di tanah air. Oleh sebab itu, mengikutkan anak-anak ke acara semacam ini, manfaatnya sangat dirasakan oleh Ine. Keterbatasan dan tantangan sesungguhnya adalah ujian.
bagi keimanan seseorang. Namun tak ada yang benar-benar sulit jika semata kita lakukan demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.